Hai sahabat Asi Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali. Dimana film ini mengisahkan seorang pemuda yang telah diremehkan karena statusnya sebagai prajurit tingkat bawah yang tak memiliki kemampuan dan pengalaman apapun untuk berperang. Hingga dirinya direndahkan dan ditertawakan oleh para petinggi istana. Oke, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu nggak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi dan udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah peperangan yang amat mengerikan antar dua kerajaan besar, yakni kerajaan Yin dan Yao. Dari sinilah kita diberitahu bahwa kerajaan Yin merupakan kerajaan yang mewakili kegelapan yang berambisi untuk menguasai dan menjajah seluruh daratan. Sedangkan kerajaan Yao bertolak belakang yang berjuang untuk menjaga keseimbangan dan perdamaian dunia. Kerajaan Yao dianugerahi seorang jenderal perang gagah berani yang mewarisi kekuatan naga biru yang dari dulu telah turun-temurun memilih keluarga Ling sebagai wadah dari kebangkitan naga tersebut, di mana ia bernama Jenderal Jianling. Di saat Jenderal Jianling memasuki peperangan, terlihat para pasukan kerajaan Yin dengan sangat mudah ia robohkan satu persatu. Bahkan strategi perisai ia gunakan untuk mengeblok serangan panah yang diluncurkan pasukan kerajaan Yin. Namun situasi sangatlah buruk di saat para pasukan kerajaan Yin mulai menuju dan memasuki medan peperangan yang seketika membantai dengan membabi buta pasukan kerajaan Yao. Bahkan salah satu pasukan elit memanggil naga tanah yang amat buas dengan waktu yang singkat para pasukan kerajaan Yao rata dengan tanah. Dalam kondisi yang semakin memburuk, Jenderal Jianling mengeluarkan kekuatan naga biru yang bersemayam di dalam tubuhnya untuk melawan naga tanah yang berada di hadapannya. Namun masalah tak cukup sampai di situ, karena Jenderal Jianling harus berhadapan dengan pasukan elit yang mempunyai kekuatan secepat kilat selayaknya ninja. Bahkan harus mengalahkan pasukan elit dengan kemampuan daya hancur tingkat tinggi. Dengan melihat para pasukannya satu persatu tumbang, konsentrasi Jenderal Jianling untuk mengalahkan naga tanah telah gagal, dikarenakan ia harus segera membantu pasukannya yang sedang kewalahan. Namun dengan kelicikan dan kecerdikan, para pasukan elit musuh memanfaatkan hal tersebut untuk menyerang Jenderal Jianling. Yang seketika dirinya dilahap dan dilempar oleh naga tanah hingga terluka parah. Di saat kondisi yang amat kritis, salah satu pasukan prajurit tingkat bawah yang bernama Liu menemui sang jenderal. Disinilah ia mencoba untuk menolong Jenderal Jianling. Namun hal tersebut ditolak olehnya yang seketika mentransfer kekuatan inti naga biru ke dalam tubuh sang prajurit tersebut. Karena tak memiliki waktu yang banyak, seusai mentransfer kekuatan, sang jenderal menghempaskan prajurit Liu dan mengatakan untuk segera kembali ke dalam ibu kota menemui adiknya yang bernama Jenderal Xuanling. Dengan perasaan bingung dan bimbang karena tak mempunyai kemampuan apapun, prajurit Liu dengan perlahan menunggangi kuda menjauhi medan peperangan menuju ibu kota untuk menemui sang adik dari Jenderal Jianling. Sedangkan di tempat lain, di dalam ibu kota diperlihatkan seorang perempuan cantik bertubuh mungil yang sedang melatih kemampuan anak buahnya. Terlihat, perempuan tersebut menyimpan kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa. Ia bernama Jenderal Xuanling, adik kandung Jenderal Jianling yang usai gugur dalam medan peperangan. Tak berselang lama malam harinya, terlihat prajurit Liu sampai di desa dekat ibu kota. Disinilah ia istirahat sejenak sambil menyantap makanan dan melepas lelah. Tak berselang lama tiba-tiba datanglah Jenderal Xuanling yang sedang belusukan di desa seorang diri. Mendengarkan akan nama Jenderal Xuanling, prajurit Liu seketika menghampiri dan menunjukkan sebuah tanda segel naga yang usai diberikan oleh Jenderal Jianling padanya. Jenderal Xuanling yang mengetahui bahwa segel tersebut merupakan kekuatan naga biru, ia mengajak prajurit Liu untuk ikut bersamanya. Karena menaruh perasaan akan perkataan prajurit tingkat bawah,
Jenderal Xuanling mencoba untuk melepas kekuatan naga biru yang bersemayam di dalam tubuh Liu. Dan benar saja seketika asap tersebut berubah menjadi sosok naga kecil berwarna biru. Jenderal Xuanling yang mengetahui hal tersebut, ia seketika hormat dan mengakui bahwa prajurit yang berada di hadapannya merupakan pewaris kekuatan naga biru yang dipilih untuk menjadi inangnya. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, prajurit Liu hanya bingung karena ia tak menyangka bahwa dirinya mewarisi kekuatan naga biru penjaga kerajaan yang sangat terkenal. Disinilah ia menanyakan pada Jenderal Xuanling cara menggunakan kekuatan naga tersebut. Sang jenderal menjawab bahwa saat ini naga biru telah menjadi kecil karena usai terluka parah yang menjadikan ia terlahir dalam bentuk baru. Tak berselang lama ia pun mengajak Liu ke dalam ruang bawah tanah. Disinilah Xuanling menjelaskan kembali bahwa naga biru merupakan kekuatan peninggalan nenek moyangnya yang diwariskan secara turun-temurun. Sebab itulah ia tak terima bahwa prajurit Liu mewarisi kekuatan naga tersebut, di mana ia hanya seorang prajurit tingkat bawah yang tak mempunyai garis keturunan dari keluarga Ling. Nah, dari sinilah di dalam ruang rahasia bawah tanah juga terdapat sebuah batu sakti yang dipercaya bisa memanggil naga biru agar keluar dari dalam tubuh Liu. Namun tak disangka, naga biru enggan keluar dari dalam tubuhnya, yang membuat Xuanling heran karena baru saat ini naga biru memilih seorang yang bukan asal dari keturunan keluarga Ling untuk digunakan kekuatannya. Karena usahanya gagal untuk mengeluarkan naga biru di dalam tubuh Liu, Jenderal Xuanling menyuruhnya untuk segera beristirahat. Sesampainya di dalam kamar, karena penasaran, prajurit Liu mencoba untuk mengeluarkan kembali naga tersebut dan ternyata berhasil dengan mudah. Disinilah mereka mencoba untuk berinteraksi satu sama lain yang pada intinya prajurit Liu tak paham akan gerak-gerik dan percakapan dengan si naga biru tersebut. Tak lama kemudian keesokan harinya di dalam istana, para petinggi kerajaan Yao sedang rapat paripurna bersama sang kaisar, yang tentunya mereka sedang membahas akan gugurnya Jenderal Jianling serta hilangnya naga biru. Disinilah salah satu petinggi mengusulkan untuk menghindari konflik dan berdamai dengan kerajaan Yin. Namun usulan tersebut ditolak oleh para petinggi lainnya. Di tengah-tengah perdebatan yang berlangsung, datanglah Jenderal Xuanling menghadap sang kaisar dan mengatakan bahwa kakaknya mungkin telah gugur di medan perang, namun tidak dengan naga biru, di mana ia telah memilih inang yang baru. Sontak para petinggi terkejut mendengarkan perkataan Jenderal Xuanling dan menanyakan siapa yang dipilih naga biru untuk menjadi inangnya. Tanpa ragu, Xuanling menjawab bahwa orang tersebut ialah bawahan kakaknya yang merupakan prajurit perbatasan tingkat bawah. Para petinggi pun tertawa dan meremehkan, dikarenakan prajurit tingkat bawah tak akan kuat mengontrol kekuatan naga biru yang sesungguhnya. Bahkan keturunan keluarga Lin harus berlatih secara keras bertahun-tahun agar bisa mengendalikan dan mengeluarkan kekuatan naga biru dengan maksimal. Disinilah Xuanling mengabaikan perkataan petinggi istana yang meremehkan Liu dan meyakinkan sang kaisar untuk tetap melawan kerajaan Yin. Tentu sang kaisar menyetujui hal tersebut dan menyuruh Xuanling pergi di perbatasan membantu Liu mengalahkan kerajaan Yin saat itu juga. Tanpa basa-basi, seketika Jenderal Xuanling menuju kamar peristirahatan Liu dan mengajaknya segera pergi menuju perbatasan untuk berperang, di mana ia juga berjanji akan mengajari Liu cara menggunakan kekuatan naga biru di perjalanan nanti. Singkatnya, perjalanan pun dimulai dengan rombongan berisikan Liu, sang jenderal, dan kedua pengawal setianya. Tak berselang lama di pertengahan malam mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan belantara dan melanjutkan perjalanan esok hari. Hingga keesokan pagi pun tiba. Di sana Jenderal Xuanling mulai melatih Liu ilmu tenaga dalam agar bisa menggunakan kekuatan naga biru yang bersemayam di dalam tubuhnya. Langkah demi langkah ia jalani, melatih ilmu kefokusan batin agar bisa menyalurkan dan merasakan kekuatan besar yang berada pada dirinya. Dan benar saja dengan sendirinya kekuatan tersebut muncul. Bahkan sehelai daun yang jatuh dapat ia dengarkan serta Liu dapat mengangkat kayu dengan kekuatan batinnya. Sampai prajurit Liu dapat mengubah kayu tersebut menjadi sebuah pedang walaupun hanya sesaat. Sang jenderal yang melihat kesungguhan Liu dalam berlatih, ia menyuruhnya untuk istirahat lebih awal. Keesokan harinya, perjalanan mereka berlanjut. Namun kuda yang mereka tunggangi tiba-tiba berhenti yang mengharuskan mereka jalan kaki.
Terlihat Liu sangat menikmati perjalanan sambil bercerita dengan salah satu pengawal akan kehebatan dirinya dan pengalamannya di medan perang bersama sang Jenderal Jianling, yang tanpa disadari kepergian mereka telah diintai oleh para pasukan inti kerajaan Yin, yang tentunya pertarungan sengit antara mereka pun tak terhindarkan. Liu yang tak ingin mati konyol, ia memilih untuk kabur menyelamatkan diri. Namun seketika tubuhnya mengeluarkan reaksi agar menolong dan membantu Jenderal Xuanling melawan para pasukan inti musuh. Dan benar saja, ketika terdesak Liu pun datang membantu melawan pasukan inti musuh. Dengan rasa percaya diri, Liu mencoba untuk melawan dengan bekal kekuatan naga biru yang belum sempurna ia kuasai. Alhasil, ia pun terpental dan terluka akibat hantaman salah satu pasukan inti musuh. Sang Jenderal Xuanling yang tak ingin Liu dalam bahaya, ia menyuruh kedua pengawalnya untuk mengelabui pasukan inti tersebut, sedangkan ia akan membawa Liu di tempat yang lebih aman. Sesampainya di dalam hutan, Jenderal Xuanling merawat Liu dengan penuh cinta dan kasih sayang, bahkan ia pun sampai terlelap. Seusai terbangun, Liu merasakan bahwa tubuhnya sudah membaik tanpa meninggalkan sakit sedikit pun berkat naga biru yang berada di dalam tubuhnya. Disinilah ia menanyakan akan keberadaan kedua pengawal pada sang jenderal. Sang jenderal memberitahu bahwa mereka sedang mencari dan melacak tempat yang aman untuk beristirahat. Sedangkan di tempat lain, tetua pasukan elit kerajaan Yin telah membantai habis pasukan kerajaan Yao di perbatasan. Hal tersebut untuk menemukan dan mengambil kekuatan naga biru. Karena merasa cemas dengan kondisi kedua pengawal, Liu mengajak Jenderal Xuanling untuk segera menuju keberadaan mereka. Dan benar saja mereka dapat bertemu kembali di dalam persembunyian rumah tua yang terletak di sebelah hutan belantara. Sang pengawal yang melihat raut muka Jenderal Xuanling letih karena kecapean, ia menyuruhnya untuk istirahat lebih awal. Sedangkan mereka berjaga untuk memastikan tidak ada serangan susulan para pasukan elit kerajaan Yin. Melihat kesempatan dalam kesempitan, Liu malah tertawa cengengesan di samping Xuanling yang sedang tertidur karena tak biasa melihat wanita secantik dirinya dari dekat. Xuanling yang mencium sebuah bau aroma mulut yang tak sedap, ia pun seketika terbangun dan mengajak Liu untuk berlatih tenaga dalam kembali. Terlihat Liu belum bisa memfokuskan batinnya yang menyebabkan ia berulang kali gagal mengeluarkan tenaga dalam naga biru yang berada di dalam tubuhnya. Di tengah-tengah pelatihan, sesuatu hal yang tak terduga terjadi kembali, di mana ketika pasukan aliansi berhasil menemukan persembunyian mereka. Sebelum bertarung, salah satu pasukan elit mengatakan untuk segera menyerahkan kekuatan naga biru pada mereka, di mana ia akan menjamin keselamatan padanya. Namun hal tersebut ditolak oleh Jenderal Xuanling dan memutuskan untuk bertarung hingga tetes darah terakhir demi mempertahankan kekuatan naga biru dan keselamatan kerajaan Yao. Terlihat kedua pengawal istana dan Jenderal Xuanling terpontang-panting mengalahkan dan mengimbangi kekuatan para pasukan elit. Bahkan salah satu pasukan elit berhasil menjerat Liu dengan teknik penarikan sukma yang membuat Liu perlahan lemas dan tak berdaya. Salah satu pengawal yang melihat nyawa Liu dalam bahaya, ia pun dengan sigap menggagalkan dan berhasil menolong Liu. Namun harus dibayar dengan nyawa yang hilang. Melihat kondisi yang semakin terdesak, konsentrasi Xuanling pun pecah dan memilih untuk menolong Liu yang akan dihabisi oleh si ninja. Terlihat dengan sekali hentakan, si ninja pun tewas. Namun tewasnya si ninja juga disusul dengan gugurnya pengawal yang lain. Melihat hal tersebut, seketika Jenderal Xuanling mengeluarkan teknik pedang naga biru ciri khas keluarga Ling untuk menghabisi pasukan inti yang tersisa. Dari pertarungan yang sengit, saat ini hanya menyisakan Liu dan sang jenderal. Yang tak berselang lama Liu pun jatuh pingsan, dan setelah beberapa saat ia pun tersadar dan panik melihat teman-temannya sudah tergeletak tak bernyawa. Karena merasa takut, Liu mengajak Xuanling untuk segera pulang ke dalam kerajaan karena Liu tak yakin pada dirinya bisa mengalahkan pasukan elit musuh dikarenakan belum matang menguasai kekuatan naga biru. Mendengarkan akan hal tersebut, Xuanling pun marah dan menganggap Liu telah menyia-nyiakan kesempatan dan harapan yang telah diberikan oleh Jenderal Jianling
serta tak menghargai perjuangan kedua pengawal yang telah gugur di medan perang demi melindungi nyawa Liu. Namun di tengah-tengah perdebatan, seketika Xuanling pun jatuh pingsan disebabkan ia terluka ketika melawan pasukan elit musuh. Melihat kondisi yang berlumuran darah, Liu pun segera merawat Xuanling, yang secara bersamaan ia juga mengubur kedua temannya yang telah gugur di medan perang. Tak berselang lama, malam hari pun tiba. Terlihat Xuanling sudah sadar dari pingsannya. Di keheningan malam mereka berbincang dari hati ke hati, di mana Xuanling tak lagi memaksa Liu untuk tetap melawan dan bertarung dengan pasukan elit. Meskipun Liu merupakan satu-satunya orang yang memiliki kekuatan naga biru, bahkan naga biru sendirilah yang memilihnya. Mendengarkan ucapan tersebut tentu Liu sangat senang, karena Xuanling akhirnya bisa memahami dirinya dan kemampuannya. Namun Liu juga merasa sedih ketika mengingat lika-liku perjalanan yang mereka lalui bersama dengan penuh duka. Singkat cerita, keesokan paginya, di saat baru bangun dari tidur, Liu pun terkejut bahwa Xuanling tak berada di sampingnya. Disinilah ia mengerti arah kepergian Xuanling, yang tak lain untuk menuntaskan misinya menemui dan membunuh para pasukan inti kerajaan di perbatasan. Dan benar saja di sisi lain, terlihat Xuanling sudah sampai di perbatasan, yang seketika langsung disambut oleh para pasukan kerajaan Yin. Dalam hitungan detik, Xuanling pun dapat dengan mudah meratakan pasukan tersebut, yang membuat tetua pasukan elit pun keluar dari sarangnya. Awalnya Xuanling mendominasi pertarungan dengan tetua elit. Tetua elit yang tak ingin main-main, ia mulai serius menghadapi Xuanling, yang tentunya pertarungan sengit pun dimulai. Merasa tak puas, ia pun mengeluarkan mantra bayangan untuk menyelesaikan pertarungan dengan Xuanling. Nampaknya hal tersebut belum cukup untuk membuat Xuanling bertekuk lutut di hadapannya. Dengan spontanitas, tetua elit kembali menyatukan mantra bayangan dan merubah bentuknya menjadi raksasa yang memiliki kemampuan daya hancur tingkat tinggi. Dengan sekali hantaman, Xuanling pun terpental. Di saat akan membunuh dengan menghempaskan senjata pedang, seketika datanglah Liu menangkis serangan tetua elit. Disinilah mereka berupaya untuk mengalahkan tetua elit dengan kemampuan yang ia miliki. Namun serangan demi serangan yang mereka luncurkan tak mampu untuk merobohkan tetua elit yang membuat mereka terpental dan terhempas. Di saat kondisi yang kritis dan tak ingin melihat Liu mati di tangan tetua elit, ia mencoba untuk bangkit dan menyerangnya. Namun tanpa Xuanling sadari, seketika tetua elit mengeluarkan jurus bayangan dan menusukkan pedang ke dalam perutnya. Liu yang melihat kenyataan tersebut, seketika ia pun bangkit menolong Xuanling yang terluka parah. Tetua elit yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan naga biru, ia memanfaatkan momen tersebut untuk memanggil naga tanah miliknya dan melemparkan Xuanling. Disitulah kesabaran Liu telah habis, yang seketika ia mengamuk dan menggunakan kekuatan naga biru sampai batas maksimal hingga dirinya melesat ke langit dan membentuk rasi bintang naga, yang kemudian ia pun kembali melesat ke bumi dengan wujud full armor overpower naga biru dengan kekuatan yang amat dahsyat. Tetua elit melihat Liu yang bisa memaksimalkan kekuatan naga biru, ia pun terkejut, yang tentunya saat ini kekuatan Liu melebihi kekuatan Jenderal Jianling sebelumnya. Dengan waktu sekejap, naga tanah pun musnah. Bahkan pertarungan dengan tetua elit pun terlihat sangat berbanding jauh. Tetua elit yang merasa terbojok dan kalah OP, ia memanggil naga tanah dengan kekuatan penuh dan menyatukan dirinya agar menjadi monster yang mengerikan. Tentunya pertarungan epik pun dimulai. Tentu hal tersebut tak membuat Liu mundur satu langkah, yang seketika ia membabat dan membantai monster tersebut hingga tak tersisa. Disinilah dapat dipastikan bahwa pertarungan dimenangkan oleh Liu dari kerajaan Yao dengan kekuatan naga biru yang sempurna. Dengan tewasnya tetua pasukan inti, pada akhirnya Liu dapat menjaga perdamaian dan keseimbangan dunia. Di akhir film, Liu mengundang Xuanling untuk ia bawa ke dalam ibu kota.
hingga hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Tetaplah berjuang meskipun perjuanganmu ambiar. Oke, saya Mimin Asy Film pamit undur diri karena uduk dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Asy Film. Assalamualaikum.